Shalom, pagi hari ini saya rindu berbagi firman Tuhan untuk memberkati setiap anak Tuhan yang ada. Saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kita melihat bahwa tiga hal yang sangat penting dalam hidup kita, bahwa jalan ditunjukkan oleh Tuhan, kebenaran yang hakiki harus kita miliki, baru kita akan melihat kehidupan. Jalan telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui Dia, jalan keselamatan, jalan untuk masuk ke surga. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Nah, kebenaran yang hakiki yang harus diketahui oleh orang percaya, inilah yang banyak disalahartikan dan tidak dipahami dengan benar. Iblis banyak menipu orang percaya. Kebenaran yang hakiki yang perlu diketahui oleh orang percaya, bahwa kita hidup di dunia ini itu hidup pada apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kalau kita belajar kitab Injil, Injil adalah kabar baik. Injil adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Artinya, kalau saudara hari ini hidup, saudara diberkati, saudara dapat hidup benar, hidup kudus, itu adalah apa yang telah dikerjakan dan diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada kebenaran dari manusia. Kebenaran berasal dari Allah. Allah yang menganugerahkan kebenaran kepada kita. Sehingga di kitab Yohanes juga ada firman berkata bahwa Roh Kudus itu menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi dosa adalah karena kita tidak percaya. Bukan dosa-dosa saudara, tapi dosa. Artinya satu kata yang bukan jamak. Itu berbicara karena kita tidak percaya. Seringkali hidup orang percaya itu benar-benar tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kebenaran yang hakiki itu diinsafkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena banyak orang percaya yang tidak mengerti kebenaran itu, yaitu bahwa kebenaran kita adalah kebenaran karena Kristus. Kristus yang anugerahkan kepada kita. Tidak ada kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri. Kita diubahkan menjadi manusia baru oleh karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Nah, sehingga ketika kita selalu membangun diri bahwa saya hidup hari ini atas dasar apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan, saya hidup di dalam janji-janjinya, saya hidup di dalam apa yang sudah selesai dikerjakannya, saya hidup diberkati oleh karena pemberiannya, bukan karena hasil usaha saya sendiri. Maka dengan prinsip-prinsip surgawi seperti itu, maka kita akan melihat kehidupan yang sebenarnya. Kita berkata dalam kitab Ibrani, satu kali lagi aku akan menggoncangkan dunia ini. Dan apa yang tidak tergoncangkan hanya satu saudara, yaitu kerajaan surga. Sebab itu memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang hakiki tentang kerajaan surga. Prinsip-prinsipnya adalah bahwa kita menerima terlebih dahulu dari Allah, baru kita bisa memberi kepada orang lain atau kepada sesama, bahkan dapat memberi kembali kepada Allah yang terbaik. Nah, apa yang kita terima yaitu apa yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita, dari rohani, keselamatan, bahkan jasmani, yaitu berkat. Sehingga apa yang sudah dikerjakan Allah ini sempurna di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita sudah mengerti begini, berarti kita paham apa yang sudah kita miliki. Ada banyak orang mengaku dirinya anak Tuhan, tapi dia tidak paham apa yang sudah Bapa kerjakan buat dia. Dia mau coba raih dengan kekuatannya sendiri. Dia mau coba raih dengan kehebatannya sendiri. Tidak bisa. Sehingga dia tidak paham dengan apa yang dia sudah miliki.
seorang anak pejabat disertakan dengan fasilitas. Kalau dia tidak paham dengan apa yang dia miliki, dia akan berjeri lelah dengan kekuatannya sendiri, padahal sudah ada fasilitas yang diberikan. Nah, demikian juga tentang anak kerajaan sorga, yaitu saudara dan saya. Sudah ada fasilitas yang Tuhan berikan. Kita paham dengan apa yang kita miliki. Kita punya berkat dari Tuhan, kita punya kesembuhan, kita punya kesehatan. Alkitab bilang, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Sebab itu, terima dengan iman, berdasarkan kebenaran yang hakiki, itulah kita menerima kehidupan. Kiranya firman Tuhan memberkati, dan saya akan melanjutkan dalam hal bekerja, karena memang firman Tuhan mengajar kita bukan hanya berdoa, tetapi berdoa dan bekerja. Saya bekerja sebagai seorang sales, tapi saya adalah seorang hamba Tuhan untuk melayani Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Shalom.